Yang manis-manis mungkin ya. Yang manis-manis gue juga nggak terlalu bisa, karena dari SMP, SMA gue itu cukup rentan kena radang tenggorokan. Jadi mau minum manis dikit, makan manis dikit, ya makan gorengan yang berminyak, ciki, kayak gitu-gitu, gue pasti radang tenggorokan tuh. Besoknya berevolusi jadi flu, meriang, dan kayak gitu biasanya kurang lebih semingguan. Jadi pilihan minuman ke gue tuh nggak banyak selain air putih, ya. Jadi biasanya kalau orang-orang kantor gue, biasanya mereka beli promo buy one get one kelebihan gitu kan. Mereka nawarin gue, nih mau nggak ada kopi susu? Waduh, kopi susu lagi kan? Itu combo yang paling ciamik buat gue tuh. Gue harus tolak. Padahal gue suka-suka aja sebenarnya. Iya kan? Siapa sih yang nggak suka gratisan? Siapa juga yang nggak suka minum manis-manis kayak gitu? Gue suka sebenarnya, tapi gue harus tolak. Beberapa kali juga gue ambil, gue pikir ya nggak apa-apa lah. Ya memang kadang-kadang puji Tuhan tidak terjadi apa-apa, tapi seringkali gue menyesal teman-teman menerimanya. Alright, jadi itu cerita yang nggak penting sebenarnya, tapi kemungkinan besar teman-teman juga punya satu dua hal dalam kehidupan kalian yang kalian tahu nih, kalau kalian bilang iya, itu kayaknya punya efek yang gak terlalu bagus dalam kehidupan kalian. Sehingga kalian harus bilang enggak, gitu kan. So kalau kalian punya itu, that's temptation. It invites you to do something that may not be best for you. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita berdoa dulu ya. Bapak terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, siapkan hati kami, telinga kami, supaya setiap apa yang kami terima itu bukan cuma kami dengar lalu kami lupakan, tapi bisa kami jadikan prinsip dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Setiap kita yang siap sama-sama, katakan amin. So let's give temptation a more proper definition. Ya, kita definisikan temptation itu apa. Gue pernah ketemu satu definisi yang menurut gue cukup bagus dari Tim Challies, seorang theologian and pastor dari Kanada. Dia bilang, a temptation is anything that promises satisfaction at the cost of your obedience to God. Jadi segala sesuatu yang menawarkan kebaikan, kenikmatan, keenakan, kenyamanan, tapi lu harus tukar obedience, lu harus tukar ketaatan lu kepada Tuhan untuk mendapatkan semua itu, maka itu temptations. Mungkin lu pernah punya suatu hal dalam kehidupan lu tahu nih, kalau gue bilang iya, kalau gue lakukan itu akan bawa kita untuk jadi lebih jauh sama Tuhan. Dan lu tahu itu sebenarnya. Tapi gimana kok, Ci, susah banget untuk bilang enggak. I just couldn't resist it. Dan akhirnya, in the end, kita makan itu, kita konsumsi itu, kita minum itu, atau kita tonton itu, atau kita lakukan itu, atau mungkin kita ucapkan itu, atau apapun itu, teman-teman. And that's temptation. Kalau kita trace back sebenarnya, gimana sih cara kerja, atau gimana sih proses terjadinya temptation gitu ya, atau godaan. Semuanya itu sebenarnya dimulai dari yang namanya keinginan teman-teman. Desire di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau orang-orang bilang, ya gimana lagi kok, Ci, Kak, teman-teman di sekitar gue kayak gitu, lingkungan gue kayak gitu. Orang-orang biasa nyalainnya keadaan di luar. Tapi sebenarnya semuanya berasal dari dalam teman-teman. Markus 7 ayat 21 sampai 23 bilang kayak gini. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside. Jadi semuanya itu dari dalam diri kita sendiri sebenarnya. Kita semua tanpa terkecuali punya yang namanya evil desire. Ya, semuanya. Kenapa? Karena natur kita itu adalah orang yang berdosa. Jadi mau sekecil apapun itu kita punya teman-teman yang namanya keinginan yang kurang baik itu, evil desire. Kemudian si iblis akan mulai deteksi itu. Wah kira-kira nih orang desire-nya apa di dalam hati dia. Kemudian dari situ muncullah proses selanjutnya.
deception. Iblis akan mulai menanamkan keraguan dalam hidup kita. Masa sih itu dosa? Emang ada di Alkitab? Coba lu cari di Alkitab, ada gak sih? Emang dibilang itu dosa? Gak apa-apa, semua orang ngelakuin kok. Mulai tuh, deception, tipu muslihat, itu biasa. Lakuin aja. Sampai akhirnya tahap ketiga, disobedience. Kita mulai lakukan itu. Apapun itu yang tadinya mulai menggoda kita, akhirnya kita dengerin kata iblis, kita gak kuat untuk tolak, dan kita akhirnya melakukannya. Setelah kita lakukan, muncullah death. Ya, death di sini artinya dosa atau mungkin kematian, dalam artian kematian hubungan lo dengan Tuhan mungkin, atau mungkin kematian hubungan lo sama orang tua lo, atau mungkin kematian hubungan lo dengan pertemanan lo, dengan orang-orang di sekitar lo. Dan kita harus ngerti teman-teman gimana cara iblisnya kerja. Coba perhatian, sebelum disobedience, sebelum kita melakukan hal yang menggoda kita itu ada deception. Di deception, iblis itu mengecil-ngecilkan efeknya. Dia itu bilang, udah gak apa-apa, ini mah biasa. Teman-teman lu semua ngelakuin itu kok biasa, lakukan aja gak apa-apa. Tuhan pasti sayang sama lu, Tuhan pasti ampunin lu. Setelah kita melakukan, di tahap death, iblis akan berubah. Tadinya dia meminimalisir efeknya, dia ngecil-ngecilin. Sekarang dia gede-gedein, wah parah banget loh. Gila lo, percuma lo datang ke gereja tiap minggu, lo gak layak. Percuma Tuhan gak bakal ngampunin lo. Makanya biasanya di tahap death ini, kita muncul rasa guilty. Guilt, rasa bersalah ya. Mungkin kita bilang, ampuni aku Tuhan. Ya, atau mungkin kita juga janji, Tuhan aku janji ini yang terakhir kalinya. Ya kan? Ada rasa bersalah. Kemudian kita lewat sehari, 2 hari, 3 hari, bersih, seminggu kemudian, 2 minggu, sampai desire itu tiba-tiba muncul lagi. Dan akhirnya the cycle continues. Dan kalau cycle ini terus-terusan berlanjut, yang tadinya kita muncul rasa guilty, rasa bersalah, guilty itu bisa berevolusi teman-teman, jadi yang namanya shame. Dan kita semua harus ngerti bahwa guilt and shame is totally different thing. Guilt itu artinya kita merasa bersalah. Kita merasa kita benci banget sama apa yang kita lakukan atas perbuatannya kita. Tapi kalau shame itu kita benci sama diri kita sendiri. Kalau shame artinya kita menyesal sama diri kita sendiri, bukan lagi tentang perbuatannya. Makanya kalau di tahap shame biasanya orang-orang merasa mereka nggak worthy, mereka nggak layak. Mereka akhirnya menjauh dari gereja, mereka menjauh dari Tuhan, mereka menganggap bahwa mereka nggak layak, baca Alkitab aja nggak layak, berdoa datang sama Tuhan aja nggak layak. Dan gue berdoa teman-teman selesai dari series ini, The Temptations, kita semua bisa paham bahwa semua yang ditanamkan iblis itu bohong. Amin. Gue berdoa supaya selesai dari series ini kita bisa belajar how to break this cycle. Di week keempat nanti kita akan bahas lebih panjang tentang shame dan gimana cara bangkit dari kejatuhan ya. Tapi di minggu pertama ini gue cuma akan sampaikan 3 poin aja kebenaran tentang temptations. Kemudian diikuti sama 3 action yang bisa kita lakukan. Ada berapa poin kebenaran? 3. Ada berapa poin action? 3. Oke. Yang siap sama-sama katakan amin. First truth, being tempted is not a sin. Banyak orang mikir, aduh gue tergoda lagi, gue digoda, dicoba lagi nih hari ini. Ya, gue udah berdosa banget, gue udah gagal banget. Enggak, semua orang itu pasti akan datang yang namanya godaan teman-teman. Bahkan Yesus sendiri pun yang adalah anak Allah, Yesus pun pernah merasakan godaan. Dalam Matius 4 dibilang, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Ya, jadi Yesus dikatakan, mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu ceritanya, Yesus itu pernah digoda, Yesus itu pernah dicoba. Jadi kalau rumusnya
digoda sama dengan berdosa, apakah artinya Yesus itu berdosa? Halo? Apakah artinya Yesus itu berdosa? Kalau rumusnya begitu, iya. Tapi dalam Ibrani 4 ayat 15 kita bisa lihat teman-teman. Dikatakan, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are. Yet he did not sin. Jadi Yesus dia digoda, Yesus sebagai manusia yang sama kayak kita semua, dibilang he has been tempted in every way just as we are. Sama kayak kita. Yesus pun digoda. Tapi di sini dibilang yet he didn't sin. Jadi kalau Yesus bisa digoda dan dia tetap stay tidak berdosa, maka ada harapan yang sama buat kita teman-teman. Ketika ada datang godaan, ada chance untuk kita tetap tidak berdosa. Karena part dosanya itu bukan di sana, bukan ketika godaan itu datang. Tapi responnya, apa yang kita lakukan setelah itu. Mungkin ada yang bilang, kok Ci, gue ini dari kecil udah Kristen. Kenapa ya? Masih aja sampai hari ini gue tetap dicobai, gue tetap digoda. Siapa bilang jadi Kristen itu anti godaan teman-teman? Ya nggak ada yang bilang. Jadi orang Kristen itu bukan berarti lu tidak akan pernah digoda lagi. Bahkan kabar yang kurang enaknya sebenarnya, yang gue lihat selama ini, ketika kita ikut Yesus sungguh-sungguh, malah godaan itu lebih sering muncul. Cobaan itu lebih sering muncul, ya. Karena sebelum kita ikut Yesus sungguh-sungguh, mungkin iblis nggak terlalu tertarik. Ya, nih orang udah jauh kok dari Yesus. Tapi ketika kita ikut sungguh-sungguh, iblis pengen narik kita. Dengan cara apa? Salah satu yang paling cepat, yang paling mudah, mungkin temptation. Mungkin godaan itu. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 dibilang kayak gini. When tempted, no one should say God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Kalau kita lihat Yakobus itu bilang hal yang sama dengan proses yang kita lihat di depan tadi, ya. Semuanya dimulai dari their own evil desire. Evil desire itu kemudian conceive, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Jadi dimulai dari desire dan berakhir di death. Dan satu hal juga yang menarik di ayat ini adalah orang-orang juga biasa suka bilang, aduh Tuhan, kenapa sih engkau harus biarkan cobaan ini datang lagi? Aduh Tuhan, kenapa sih engkau harus menggoda? Why are you tempting me, God? Tapi di sini dengan jelas Yakobus bilang, no one should say God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Tuhan itu nggak pernah menggoda kita teman-teman. Tuhan mungkin menguji kita itu benar, tapi dia tidak pernah menggoda kita. God may test you, but he never tempts you. Kita harus tahu bedanya apa. Kalau ujian itu intentionnya beda sama temptation. Ujian sama godaan itu beda. Ujian itu datangnya dari Tuhan dengan purpose, dengan intention untuk menaikkan derajatnya kita. Tuhan pengen kalau kita lulus ujian, kita bisa naik level. Kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Tapi kalau temptation itu datangnya dari iblis. Dan intentionnya itu 180 derajat berbeda. Kalau tadi ujian itu pengen bawa kita naik, pengen mempromosikan kita, tapi temptation itu pengen menjatuhkan kita. Tujuannya adalah untuk membawa kita lebih jauh lagi sama Tuhan. Oke, jadi first truth apa tadi? It's not a sin to be tempted. Digoda, dicobain itu biasa. Semua bilang biasa. Oke, second truth.
Kebenaran yang kedua tentang godaan adalah you're most vulnerable to temptation when you're weak and when you think you are strong. Kita tuh paling rentan terhadap godaan atau paling rentan jatuh ke dalam pencobaan atau godaan ketika kita yang pertama waktu lagi lemah dan yang kedua ketika kita mikir kita itu kuat. Kita bahas dulu yang weak ya. Kalau teman-teman baca kisahnya Yesus waktu ia dicobai di padang gurun, lanjutan dari ayat yang tadi kita baca ya, Matius 4 ayat yang kedua sampai yang ketiga, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the son of God, tell these stones to become bread. Di sini iblis itu tahu banget titik lemahnya Yesus pada saat itu di mana. Ya, Yesus itu kondisinya lagi habis puasa nih. 40 hari, 40 malam enggak makan. Pastinya lapar dong. Iya, makanya iblis bilang, kalau lu anak Tuhan, ubahlah batu ini jadi roti. Dia benar-benar incer titik lemahnya Yesus. Jadi sangat penting buat kita semua untuk mengidentifikasi di mana sih kita lemah, teman-teman. Where you're weak. Kapan kamu lagi lemah? Apakah kamu lemah waktu kamu lagi capek-capeknya? Apakah kamu lemah pas kamu lagi sendirian? Apakah kamu lemah pas di waktu malam di kamar? Apakah kamu lemah justru mungkin pas lagi rame-rame sama teman-teman, ngumpul sama teman-teman? Atau justru kamu lemah justru waktu lagi happy-happynya? Kapan kamu lemah, di mana kamu lemah, it's very important untuk kita identifikasi terlebih dahulu. Oke, jadi kita sangat vulnerable, kita sangat rentan pada saat kita lemah. Dan yang kedua adalah waktu kita merasa kita itu strong. Waktu kita merasa kita itu kuat. Mungkin di sini ada yang dengerin khotbah ini, temptation, ya kan? Gak butuh lah gue khotbah ini, kuat kok gue. Harusnya itu tuh yang dengerin tuh. Coba aja teman gue itu dia dateng ya, dia dengerin khotbah ini. Gue mah gak kuat. Hati-hati teman-teman. Alkitab bilang if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Kalau lu pikir lu kuat, kalau lu pikir lu hebat, hati-hati supaya lu jangan terjatuh. Bahkan ada research-nya yang menarik ya, waktu itu gue pernah lihat, ada yang disebut restraint bias. Ada pernah dengar nggak? Gue juga baru pertama kali dengar waktu itu. Ya, restraint bias bilang kayak gini, kita itu kita sering overestimate kemampuan kita untuk menolak godaan. Jadi biasanya kita tuh pikir kita lebih kuat. Padahal waktu nantinya temptation itu datang, kita nggak sekuat itu sebenarnya. Ya, kenapa? Karena ya sekarang kita nggak merasakan teman-teman. Kita nggak tahu kalau untuk menolak sesuatu yang kita pengen banget itu butuh energi yang luar biasa. Makanya kita kadang overestimate. Sekarang lagi nggak ada kondisinya, lagi nggak ada cobaan, kita menganggap kita kuat. Tapi kalau nanti waktu kita lagi lemah, ceritanya mungkin berubah. Karena itu kita harus siap, kita harus prepare dari sekarang teman-teman. If you think you're standing firm, be careful that you don't fall. Yang ketiga, God promises a way out. 1 Korintus 10 ayat 13 dibilang seperti ini, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Ini janji Tuhan yang menurut gue sangat-sangat bagus teman-teman. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. God is faithful, dia gak akan membiarkan lu terjatuh sendirian, dia gak akan membiarkan lu tempted beyond what you can bear. Dan dia punya janji,
Bahwa kalau lu tergoda, kalau lu ada di kondisi di mana lu dicobai, Tuhan berjanji bahwa dia akan selalu kasih yang namanya jalan keluar. He will always give you a way out. Artinya apa? Di sini kita tahu bahwa tidak ada satupun godaan yang sukar, teman-teman. Gak ada satupun godaan yang terlalu susah untuk kita bilang enggak. Karena Tuhan sendiri janji, apapun yang kita hadapi, itu tidak mungkin melebihi kemampuannya kita. Amin. Jadi apa aja tadi 3 poin kebenarannya? First truth, being tempted is not a sin. Second, kita paling rentan ya waktu kita lagi lemah, dan waktu kita pikir kita lagi kuat. Dan yang terakhir, God promise a way out. Dia berjanji pasti akan kasih jalan keluar. Nah, sekarang kita mau lihat 3 hal, teman-teman. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya meminimalisir kita untuk tidak jatuh ke dalam godaan, ya. First action, stay away from the borderline. Coba kita bayangin sama-sama di sini, ya, mimbar ini adalah satu batas, ya, batas suci. Sebelah situ, sebelah sini kita anggapnya adalah dosa, death. Dan sebelah sininya, ya, dibatasin sama sini, ini adalah kekudusan gitu ya, pokoknya tidak berdosa lah, apapun itu bahasanya. Nah yang sering kali mungkin kita tanpa sadar suka lakukan adalah kita suka main-main di dekat garis sini. Ya kan, gak apa-apa lah, gue diajakin temen gue ke klub, gak apa-apa. Yang penting di sana gue gak minum-minum ya, yang penting di sana gue gak ngapa-ngapain yang aneh-aneh, gak apa-apa. Datang doang mah gak dosa, ya kan, gak apa-apa. Atau gue sama pacar gue gak apa-apa lah, kita berduaan di tempat sepi gak apa-apa, yang penting kan gak aneh-aneh, ya kan, no problem. Kita suka main di dekat-dekat garis itu, teman-teman. Sekarang bayangin deh, ada yang nyetir gak di sini? Ada yang bisa nyetir mobil, nyetir motor juga boleh, ya, bisa ya. Bayangin kalau kalian di jalan raya gede, kan biasa samping kiri kanan ada trotoar gitu lah ya, atau pembatas. Ada gak di sini yang suka nyetir, jalannya gede nih, nyetirnya mepet-mepet, gue pengen deh beda 1 senti aja sama trotoarnya, ya. Gak pernah ya, gak pernah kita lihat. Kenapa? Karena bahaya, kita geser sedikit aja udah nabrak, teman-teman. Amsal 4 dibilang, do not set foot on the path of the wicked or walk in the way of evildoers. Avoid it, do not travel on it, turn from it, and go on your way. Jadi jangan deket-deket. Kalau kita tahu ada garis batasnya di sini, jangan sering-sering main di dekat situ. Kalau kita tahu mungkin kita lemahnya itu biasanya di klub sama teman-teman kita, maka nggak usah datang sama sekali. Kalau misalkan kita tahu kita itu lemahnya sama pacar kita lagi berduaan di suatu tempat, maka nggak usah hindari kondisi seperti itu, teman-teman. Kalau kita tahu kita lemahnya di nyontek, ya, kalau kita biasa mikir, ya taruh buku di atas di atas meja waktu lagi ujian, kadang-kadang kan diperbolehin ya. Kalau lu tahu lu lemah di sana, ya nggak usah, masukin semua catatan lu, masukin semua buku, handphone kalau perlu nggak usah dibawa pas ujian. Jadi stay away from the borderline. Second action, find an accountability partner atau partners. Apa sih accountability partner? Ya, accountability partner is someone who supports another person to keep a commitment or maintain progress on a desired goal. Jadi kalau misalkan kalian pengen lepas dari temptation yang selama ini mungkin kalian tahu kalian punya, mungkin kalian punya goal, gue pengen 30 hari clean. Maka lu bisa cari orang atau grup untuk mereka bisa bantu lo, untuk mereka bisa support lo. Kenapa ini penting dan kenapa ini mungkin bisa berhasil? Dalam buku Atomic Habits, ada yang pernah baca? Bagus ya. Dibilang salah satu cara untuk kita bisa bikin habit yang baru atau justru
menghentikan habit yang buruk adalah dengan cara cari accountability partner. Dia bilang karena we care deeply about what others think of us and we do not want others to have a lesser opinion of us. Kita itu sebagai manusia, manusiawi banget buat mikirin apa yang orang pikirin tentang kita. Kita pengen kelihatan keren, kita pengen kelihatan hebat di mata orang lain. Jadi kalau lu lapor sama accountability partner lu, hari ini gue jatuh nih, gue gagal lagi nih. Nah itu secara nggak sadar dalam diri kita, itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak cool. Ya kan? Karena kita gagal, kita pengen orang itu taunya kita keren, kita berhasil terus. Makanya penting untuk punya grup atau punya orang yang bisa jagain kita. Tapi ini semua akan berhasil dengan satu syarat. Kita harus punya radical honesty. Artinya jujur. Kalau lu bohong, semuanya percuma. Semuanya sia-sia. Ya, cuma karena pengen kelihatan keren, padahal hari ini lu jatuh, padahal hari ini lu gagal, lu lapornya hari ini gue aman. Percuma, teman-teman. Ya, so you have to practice radical honesty. Artinya jujur, jujurnya. Gak ada white lies, apalah itu, pink lies, semua gak ada. Ya, jujur sejujur-jujurnya. Yang ketiga, ayatnya dulu ya yang mendukung. Kalau tadi kan dari Atomic Habits, kita harus dari Alkitab juga dong. Ya kan? Ecclesiastes 4 ayat 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Artinya dari ayat ini adalah intinya 2 atau 3 lebih baik dari sendiri, ya lebih baik dari satu. Action yang ketiga adalah cry out to God. Ini mungkin yang terakhir, tapi bukan, obviously it's not the least. Dalam Matius 26 ayat yang ke-41 dibilang, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Seringkali waktu kita udah mulai tergoda, mulai datang godaan itu, kita itu udah susah banget mikir jernih, teman-teman. Karena itu secepat mungkin, selagi kita masih bisa, kita berdoa sama Tuhan. Gak usah yang susah-susah, gak usah yang panjang-panjang. Just pray, a simple prayer is enough. Just these 3 words. God, help me. God, help me. Ya, tapi God help me juga sambil pergi, teman-teman. Jangan di depan kalian temannya nawarin rokok nih. God help me. God help me. Enggak ya. Langsung pergi, buang. Sama kayak Yusuf, teman-teman. Waktu dia digoda sama istrinya Potifar, ya udah ditarik bajunya semuanya lepas, mungkin udah telanjang. Dia lari, ya kan? Dia nggak berdoa, diem, God help me. Enggak. So just pray a simple prayer. The spirit is willing but the flesh is weak. Seringkali di Alkitab kita dikasih lihat pertarungan antara spirit and flesh. Ya, roh dan juga daging. Karena biasanya yang pengen jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam godaan itu adalah daging. Tapi roh kita katanya memang penurut, roh kita nggak mau. Nah karena itu kita harus latih gimana caranya supaya roh kita bisa menang, teman-teman. Gimana caranya? Kalau misalkan setiap kali godaan itu datang, terus kita give in, kita jatuh, maka sama aja kayak kita kasih makan kedagingan kita. Kalau datang lagi godaan, kita give in lagi, sama aja kayak kita kasih makan terus. Kalau kedagingan kita yang dikasih makan terus, roh gak pernah dikasih makan, kalau mereka berantem, siapa yang menang? Daging. Karena itu kita harus kasih makan roh kita. Gimana caranya setiap kali godaan datang, mungkin pertama susah banget nih. Tapi lu coba belajar bilang no. Berdoa sama Tuhan, God help me. Lu kabur dari sana, itu artinya lu kasih makan roh lu. 1 sendok gitu kan. Terus nanti datang lagi godaan. Yang kedua, gue yakin tidak akan seberat yang pertama, teman-teman. Kita bilang, God help me. Kita kabur lagi, kita kasih makan lagi roh kita. Lama-lama, kalau daging gak dikasih makan, akhirnya mati.
Ya, kalau desire itu mati, temptation percayalah tidak akan semenarik itu. Because temptation is only attractive because of the evil desire that dwells within you. Kalau misalkan desire kita mati, temptation, godaan datang segimanapun, itu nggak akan menarik teman-teman. Kalau itu tidak menarik, maka chance-nya akan kecil banget buat kita jatuh, buat kita give in. Oke? Jadi to recap, our 3 points today, being tempted is not a sin. Digoda itu biasa teman-teman, karena biasa semua orang bisa ngalamin, maka kita harus jaga. Kita harus stay away dari garis itu. Jangan main-main di dekat-dekat dosa. Yang kedua, you're most vulnerable when you think you're strong and when you're weak. Karena itu penting buat kita cari accountability partner atau partners, cari grup teman-teman. Dan yang ketiga, God always promises a way out. Tuhan selalu menjanjikan jalan keluar, karena itu sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat boleh untuk kita serukan nama Dia waktu kita lagi lemah, waktu kita lagi mau jatuh, cry out to God. Dan ayat terakhir, hari ini teman-teman gue pengen kita semua ngelihat satu perspektif pada waktu Yesus waktu itu lagi digoda. Tadi kan kita udah baca ya, Matius 4 ayat yang pertama, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai, untuk digoda. Tapi kalau teman-teman buka Alkitab, persis sebelum Matius 4, itu adalah Matius 3 ayat ke-17. Bunyinya kayak gini, gue ambil yang bagian B aja. And a voice from heaven say, "This is my son whom I love. With him I am well pleased." Jadi waktu sebelum Yesus ke padang gurun untuk dicobai, Yesus itu punya bekal. Bekalnya ini teman-teman. Bekalnya adalah omongan Bapaknya di sorga. Omongan Bapaknya yang bilang bahwa inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Karena perkataan Bapaknya di sorga, Yesus itu bisa sanggup menghadapi godaan-godaan di padang gurun itu. Kalau hal ini berlaku buat Yesus, maka hal yang sama gue juga percaya berlaku buat kita semua teman-teman. Kalau kita tahu apa sih yang Tuhan, yang Bapa kita bilang di sorga, yang Bapa kita di sorga bilang gitu ya. Dia tuh sayang banget sama kita teman-teman. God loves you so much. Gak peduli lu jatuh berapa kali, gak peduli lu udah pergi seberapa jauh, jangan percaya kata iblis. Tuhan itu menantikan lu kembali. Dan sama seperti Yesus, gue percaya kalau kita tahu semua itu, tidak ada satupun temptation yang terlalu sukar untuk kita menangkan. Because with God, every temptation is a possible victory. Bersama dengan Tuhan, gak ada satupun temptation yang terlalu berat. Boleh sama-sama kita ucapkan? 2, 3. With God, amin. Boleh gue ajak kita semua bangkit berdiri? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sermon ini, gue pengen kita semua masing-masing berdoa. Kita datang sama Tuhan secara pribadi. Mungkin selama ini kalian tahu, kalian tuh susah banget keluar dari satu hal yang mengikat kalian. Mungkin selama ini kalian tahu bahwa Tuhan, aku pengen banget keluar dari sini. Tapi aku jatuh terus Tuhan berkali-kali. Semuanya berdoa sama Tuhan, datang sama Tuhan. Kalau hari ini kalian pengen ambil komitmen buat memulai hari yang baru, take this opportunity, masuk ke second half of 2024. Coba bikin satu project. Bilang sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau selama ini aku jatuh, aku sadar Tuhan bahwa aku gak bisa melakukan itu sendiri. Angkat tangan kita semua sebagai lambang, kita berserah sama Tuhan, berdoa, Tuhan Yesus ampuni aku Tuhan. Mulai hari ini aku mau berkomitmen Tuhan, aku mau ambil satu plan yang baru, satu project yang baru. Kalau selama ini aku terjatuh terus, tapi mulai hari ini, aku mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan.
Bapak terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk satu pengertian yang baru yang Kau bukakan pada kami hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang gak peduli berapapun kami jatuh, berapa kali pun kami terjatuh, seberapa jauh pun kami pergi, Engkau tetap menerima kami kembali. Karena Tuhan kami percaya Bapa, selama kami mengerti isi hati-Mu, selama kami mengerti janji-Mu, bahwa tidak ada satupun godaan, tidak ada satupun temptation yang terlalu berat untuk kami menangkan. Kami percaya kami pun bisa menangkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, ajar kami untuk terbuka satu sama lainnya. Kalau di dalam small group kami Tuhan, selama ini kami berbohong. Selama ini Tuhan kami menutup-nutupi struggle yang kami hadapi. Tapi mulai hari ini Bapak, biar Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap anak-anak-Mu, mereka bisa terbuka satu sama lainnya, mereka bisa saling support dan beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian mereka bisa melihat banyak teman-teman mereka yang bangkit, banyak teman-teman mereka yang dimenangkan karena mengerti hal ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, di dalam nama Yesus. Teman-teman, sekarang kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita. Thank you, Lord Jesus. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah setiap dari kita bisa hidup berdasarkan standar Tuhan. Setiap kita bisa menjaga kekudusan. Setiap kita bisa hidup berdasarkan standar Tuhan berapapun harganya. Diberkatilah segala apapun yang kamu kerjakan. Kuliah, bisnis, usaha, pekerjaanmu Tuhan yang buat berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi terang dan garam. Orang-orang akan diberkati melalui hidupmu. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Thank you Gary for sharing and happy Sunday semuanya. Selamat melanjutkan small group discussion-nya. God bless you all.